Fokus kuliah atau ikut organisasi ya? Ikut organisasi tapi takut nggak bisa fokus kuliah. Nanti nilainya malah jadi jelek. Tapi kalau nggak ikut organisasi, susah juga buat ngembangin soft skill. Hai, aku Rehan Arfi dan selamat datang di channel aku. Hayo, siapa di sini yang masih punya pikiran galau-galau seperti tadi? Mending fokus kuliah atau ikut organisasi ya? Hal itu wajar loh teman-teman, karena aku pribadi mengalami hal yang serupa. Ketika aku di tahun pertama menjadi mahasiswa, aku juga memiliki pikiran-pikiran yang galau, bingung seperti itu. Dan pada akhirnya, aku memutuskan di semester 1 aku nggak ikut apapun. Aku nggak ikut kepanitiaan acara, aku nggak ikut organisasi, aku nggak ikut UKM, atau yang lain sebagainya. Aku memutuskan untuk fokus kuliah dulu di semester pertama dan beradaptasi di lingkungan yang baru. Apalagi aku kuliah merantau yang jauh banget dari rumah. Nah, pada akhirnya, di akhir semester 1, pikiran aku tuh mulai terbuka. Kenapa aku nggak coba aja berorganisasi? Masalah ngatur waktu dan lainnya kan nanti sambil belajar gitu kan. Dan pada akhirnya aku daftar salah satu organisasi, ikut open recruitment mereka, dan akhirnya diterima. Ya walaupun saat itu aku masih memprioritaskan kuliah sih daripada organisasi itu sendiri. Oke teman-teman, video kali ini aku bakalan bahas dan ngobrolin tentang kuliah sambil berorganisasi, kenapa tidak? Dan video kali ini aku juga nggak akan sendirian, aku bakal ajak ngobrol teman aku yang aku kenal sebagai organisatoris di kampus aku untuk ngobrol-ngobrol seputar dunia organisasi. So, langsung kita mulai videonya, let's go! Hai Jas, apa kabar? Hai Re, baik. Udah lama banget ya kita nggak ketemu, mungkin sekitar 1 tahun. Ya sekitar setahun lah ya. Boleh dong kenalan dulu Ninja sama teman-teman yang nonton video ini. Oke. Sebenarnya perkenalkan ya semuanya, nama aku Anissa Raditya dari Teknik Sipil Angkatan 2019 Universitas Diponegoro. Oke, nah Jas, aku mau nanya nih, aku kan kenal kamu sebagai organisatoris nih, asik, sibuk banget ya berorganisasi waktu awal-awal kuliah tuh. Nah aku mau ingin tahu nih, boleh dong cerita dikit, kamu tuh sebenarnya kapan sih mulai terjun ke organisasi? Apakah SMP, SMA, atau gimana? Dan ya cerita sedikit lah tentang pengalaman kamu terjun ke dunia organisasi. Mungkin dari aku sendiri tuh masih belum pantas ya untuk dikatakan sebagai salah satu organisatoris, karena memang dari aku sendiri itu masih banyak belajar di sana gitu. Dan untuk pengalaman, untuk pertama kali aku masuk organisasi itu di SMP, dan itu masuk organisasi siswa intrasekolah atau yang mungkin sering dikenal dengan OSIS ya, kayak gitu. Dan ada kisah lucunya sebenarnya kenapa aku bisa gabung di OSIS, dan saat itu memang dicalonkan ya, sebagai calon ketua OSIS oleh guru, dan sebenarnya mau gak mau akhirnya ya masuklah ke OSIS kayak gitu, dan di bidang olahraga kayak gitu. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu jalan pembuka ya buat aku ikut organisasi, untuk belajar berorganisasi. Dan memang saat itu aku memutuskan untuk melanjutkan juga di tahapan SMA, aku mengambil di PMR, organisasi ekstrakurikuler, ya itulah. Dimulai SMA itulah aku mengerti bahwa sebenarnya organisasi itu seperti apa gitu. Aku mengenal kekeluargaannya, aku mengenal soal gimana sih membagi waktu antara akademik dan organisasi, dan terus juga tentang bagaimana aku untuk public speaking di depan umum, untuk berkomunikasi, cara berkomunikasi ke orang-orang, mulai dari orang-orang yang sebaya sampai orang-orang di atas kita gitu. Kalau boleh sedikit cerita nih, aku sendiri terjun ke dunia organisasi itu waktu SMP. Aku tuh inget banget ya, waktu itu tuh kelas 2 SMP, terus tiba-tiba aku dipanggil sama guru, disuruh ke ruang guru. Terus tiba-tiba ya udah langsung dikasih tahu, kamu di sini sebagai perwakilan kelas untuk jadi anggota MPK. Terus kayak what? Wow. Jujur kaget banget sih awalnya. Tuh, tapi ya udah aku jalanin aja gitu. Oh ya Ninja, selama kamu berorganisasi nih, mulai dari awal kamu berorganisasi sampai detik ini, apa sih yang kamu rasakan ketika kamu berorganisasi? Apa yang aku rasakan ya Ri, dari aku sendiri itu ngerasain tentang bahagia sih. Kan begitu banyak sifat-sifat yang orang yang berbeda, pandangan-pandangan yang berbeda, sudut pandang yang memang aku pikir itu gak pernah ada tapi akhirnya ada.
ternyata ada kayak gitu lah, dapat insight-insight baru, dapat pelajaran-pelajaran baru, dan itu bikin bahagia kayak gitu. Katingku pernah bilang gini, seenggaknya walaupun kita capek, tapi gara-gara ikut organisasi kita punya tujuan untuk bangun esok hari kayak gitu. Jadi kan ketika kita udah siap, ketika kita udah bangun dari tidur kita lah, kalau kita tanpa tujuan kan kesannya kayak bakal malas-malasan, bakal cuma rebahan. Tapi ketika kita udah ada tujuan mau ngapain hari ini, itu bakal jadi sesuatu yang buat bahagia sendiri, bahwa oh ternyata aku tuh bisa produktif, oh ternyata sekecil apapun langkahku tuh bakal bisa manfaat ke orang lain kayak gitu. Dan itu bikin bahagia banget sih sebenarnya. Dan itu yang buat apa ya, istilahnya candu yang banget ke organisasi kayak gitu. Selain itu di organisasi juga nggak cuma soal bahagia, kita dituntut untuk belajar untuk menerima kesedihan, menerima kekecewaan, menerima hasil yang kurang memuaskan gitu. Dari organisasi itu kita dituntut untuk bisa belajar ikhlas menerima itu sendiri kayak gitu. Dan itu kerasa banget sih sebenarnya ketika aku nggak dapat sesuatu hasil yang memuaskan untukku sendiri, dan itu aku menganggap bahwa nggak apa-apa, seenggaknya aku udah berusaha sangat keras gitu, dan aku ikhlas dengan hasilnya, dan aku harus menerima, dan aku harus bangkit dan move on gitu. Move on untuk melaksanakan memperbaiki yang sekiranya aku bisa perbaiki. Kadang-kadang cukup lelah untuk bergabung di organisasi, ya itu memang konsekuensi ya, kita lelah. Dan memang di organisasi itu melelahkan. Kalau kita nggak punya orang-orang yang bersama-sama, memiliki prinsip yang sama, saling menguatkan, saling mendukung, pasti bakal capek banget sih. Tapi alhamdulillahnya di organisasi ini, biasanya aku ikutin, aku merasa bahwa kita saling merangkul. Ketika capek juga kita bisa sama-sama capek, sama-sama saling menguatkan, dan itu hasilnya nggak kerasa gitu sih, Rey. Oke Jas, kita bakal ke topik selanjutnya nih. Pasti banyak nih teman-teman yang masih bingung, masih ragu, dan ya pokoknya bimbang gitu lah ya tentang ingin ikut organisasi atau enggak. Nah menurut kamu nih Jas, penting gak sih kita berorganisasi, apalagi ketika kita menjadi seorang mahasiswa? Sebenarnya gini sih, Rey, dari aku sih sebenarnya juga menyarankan untuk mencoba untuk berorganisasi untuk mahasiswa gitu. Tapi pengkaryaan itu sendiri bukan hanya kita masuk organisasi gitu, masih dalam bentuk lain dan sebagainya. Tapi organisasi ini tuh bisa mengajarkan kita banyak hal, asalkan dari teman-teman mahasiswa baru mungkin dan belum pernah ikut organisasi sebelumnya, mau untuk belajar gitu. Ketika kita punya sifat mau belajar di dalam organisasi, pasti akan mendapat benefit yang luar biasa. Karena memang orang yang masuk ke dalam organisasi itu harus untuk menjadi orang yang mau belajar, berani kritik, dan berpikir kritis gitu. Kita pentingnya organisasi itu sendiri, mungkin urgensinya ya bagi manusia baru, mungkin lebih mengenalkan tentang itu, mengenalkan dunia profesionalitas, menambahkan soft skill, terutama dalam hal public speaking seperti ini, mungkin dalam hal insight baru, memperkaya sudut pandang baru, menambah pengalaman dalam hal intinya memanajemen orang lain, memanajemen diri sendiri, bahkan terus memuja untuk manajemen waktu kita sendiri, berusaha untuk memanajemen diri, dan itu bisa kayak menjadi soft skill atau skill yang luar biasa sih, yang kita bisa mengaplikasikannya di dunia nyata kayak gitu. Beribet kan. Kadang ketika kita cuma sekedar kuliah tanpa melakukan suatu kegiatan lain, tanda kutip ya, tanpa melakukan kegiatan lain, pandangan kita atau pemikiran kita bakal tumpul gitu, bahkan tertutup tentang hal-hal yang sifatnya baru. Dan ketika kita bisa berorganisasi, itu salah satu jalan membuka pemikiran kita yang sebelumnya memandang bahwa oh ini kok bisa ya, kok aku nggak bisa ya, dia umur segini kok bisa ya. Nah di situ kalian akan menemukan jawabannya. Oh ternyata dia bisa karena ini, oh ternyata caranya begini ya. Oh ketika aku berorganisasi itu bakal tahu kayak gitu, kayak hal-hal yang sebelumnya aku nggak sempat kepikiran bakal terjawab di situ kayak gitu, kalau kalian bisa berusaha untuk bersungguh-sungguh di sana. Aku banyak kenal orang-orang di luar teknik sipil kayak gitu,
kayak di luar dari sipil kan juga keluarga seni, tapi aku juga kenal orang-orang dari fakultas lain, misal kayak fisik, dari FPP, dari FMIP, FSM, kan FIPA, FSM, terus dari fakultas jurusan di FK lain, dari FEB dan sebagainya, bahkan dari psikologi, bahkan di seluruh fakultas di Undip pun kayaknya aku juga kenal itu orang-orang, beberapa orang kenal gitu. Dan itu bisa jadi kayak mencoba untuk berinteraksi dengan fakultas lain, melihat budaya seperti apa, melihat bagaimana pemikirannya, bisa saling tukar pikiran, di sana bisa dapat ide, inovasi dan sebagainya. Dan itu jadi apa ya, bonus sih, jadi bonus, bukan salah ya mungkin itu bisa jadi salah satu tujuan orang tuh untuk menambah relasi, tapi bagi aku sendiri itu menjadi salah satu bonus. Jadi pengkaryaan itu bukan soal tentang organisasi, tapi bisa dalam hal-hal lain yang membuat kalian itu nyaman aja sih, kayak gitu. Kalau kalian emang udah nyaman di organisasi, ya udah coba aja organisasi. Kalau kalian nggak nyaman di organisasi, ya cari pengkaryaan lain. Tapi kalau kalian ingin mencoba untuk mengenal organisasi, ya silahkan, kayak gitu sih dari aku. Oke, selanjutnya ini adalah pertanyaan yang mungkin banyak sekali teman-teman tanyakan ketika ingin mulai berorganisasi, Ninjas. Gimana caranya untuk mengatur waktu antara kuliah dan berorganisasi? Nah, boleh banget Ninjas, kamu sedikit cerita gimana sih cara kamu ngatur waktu untuk kuliah dan juga berorganisasi? Waduh, itu jadi kayak pertanyaan sulit sih sebenarnya. Kayak aku masih saat ini tuh masih dalam hal belajar gimana sih manajemen waktu yang baik antara kuliah dan akademik, karena aku sendiri tuh masih berusaha, masih belum maksimal lah dalam hal itu. Aku berusaha untuk menenangkan pikiran dulu, menentukan di mana prioritas diri aku sendiri. Misal aku prioritasin akademik tuh nomor 2, nomor 3 mungkin. Mungkin aku buat list prioritas kayak gitu ya. Aku buat list prioritas nih, list prioritas untuk mengetahui bahwa sebenarnya organisasi ini di prioritas mana gitu. Misal aku buat 5 prioritas. Yang pertama ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua ada orang tua, yang ketiga ada akademik, yang keempat ada organisasi, yang kelima ada liburan, me time. Di situ aku kan beri posisi paling tinggi kan untuk akademik, dia angka urutan ketiga, habis itu baru organisasi. Nah, berarti aku harus dulukan kan organisasi, yang aku dulukan harusnya akademik, kayak gitu. Jadi semisal ada 2 kegiatan yang berbeda dan dalam satu waktu yang sama antara akademik dan organisasi, aku bakal akan memilih akademik jika di organisasi itu aku nggak terlalu punya tanggung jawab atau bisa digantikan dengan tanggung jawab yang lain. Aku pernah buat list dari aku bangun tidur sampai tidur lagi, itu karena aku minat jadwal antara akademik, antara kuliah itu benar-benar padat banget hari itu. Aku mulai dari jadwal harus bangun jam 4, itu sholat subuh, habis itu mandi, habis itu kegiatan ospek, habis itu ada kuliah, habis itu ada organisasi dan sebagainya. Aku bahkan sampai memberikan menit untuk makanan. Aku harus makan, harus tidur berapa jam, menit, atau harus bangun jam berapa. Atau bisa teman-teman tuh buat kayak jadwal gitu, atau buat sticky note kayak gitu untuk catatan-catatan yang sekiranya kalau kalian lupa yang kegiatan ini bisa kalian ingat kayak gitu. Jadi harapannya dengan manajemen waktu yang baik tuh hal yang sifatnya kayak bentrok dalam satu hari itu bisa teratasi dengan baik kayak gitu, tidak merugikan salah satunya kayak gitu sih. Aku pengen ngasih kata-kata yang bagus sih buat teman-teman. Ini salah satu moto yang sering aku pegang kayak gitu. Ini ada salah satu buku novel sih karya Fiersa Besari. Dalam bukunya pernah berkata seperti ini: kakimu itu bukan akar, jadi melangkahlah. Jadi perumpamaan itu tuh jadi bahwasanya bahwa kita tuh punya kebebasan, sebebas-bebasnya untuk mengalahkan diri. Kaki kita bukan akar yang cuma diam di tempat, kita bisa jalan kemana pun kita mampu sebenarnya. Jadi melangkahlah, tinggal kalian tuh. Terima kasih Ziri.
Oke teman-teman, udah sampai nih di akhir video. Gimana? Seru nggak dengerin aku cerita-cerita bareng Anjas tentang organisasi? Aku harap teman-teman setelah nonton video ini, pikiran teman-teman tuh jadi lebih terbuka tentang pentingnya berorganisasi. Terutama ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa nih. Dan aku harap video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan kalian juga bisa bantu untuk share ke teman-teman yang lain tentang video ini. Menurut aku, lebih baik menyesal karena pernah mencoba suatu hal positif, karena teman-teman bakal dapat pengalaman, dibanding teman-teman sama sekali nggak pernah mencoba hal tersebut. Jangan lupa untuk like video ini dan komen kalau misalnya teman-teman ada mau request topik yang harus aku bahas di video selanjutnya. Dan juga bantu channel aku berkembang dengan cara nge-share ke teman-teman kalian dan juga klik tombol subscribe yang ada di bawah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!